Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya Muhammad Hirfa Setiawan hadir menyapa Anda. Kali ini, saya akan membawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, Universitas Tidar terima kunjungan tim riset internasional dari Inggris dalam penguatan inklusivitas penelitian. Universitas Tidar menerima kunjungan tim riset internasional dari Coventry University and University of Surrey, Inggris, pada Senin 1 Desember 2025. Kunjungan ini berlangsung di ruang rapat Rektorat Kampus Tuguran Magelang. Kegiatan dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama, pimpinan LPPM, serta para koordinator Pusat Studi Untidar. Turut hadir perwakilan Universitas Negeri Malang dan tim peneliti internasional dari Inggris. Tujuan kunjungan adalah membahas dua skema penelitian kolaboratif, yaitu penguatan inklusivitas penelitian bagi penyandang disabilitas, serta pengembangan pusat riset internasional atau Research Hub. Agenda ini menjadi bagian dari program riset internasional 1-4 Desember 2025 yang mencakup courtesy meeting, diskusi awal program, workshop, konferensi, dan perkuliahan tamu di berbagai kampus Untidar. Pimpinan Untidar menekankan pentingnya peningkatan kualitas akademik, penguatan kompetensi lulusan, serta penciptaan lingkungan berbahasa Inggris di kampus. Sementara itu, tim dari Inggris menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang semakin kuat, serta harapan untuk memperluas kegiatan riset bersama. Melalui kerjasama ini, Untidar berharap dapat memperluas jejaring global, meningkatkan publikasi ilmiah, dan mengembangkan ekosistem penelitian yang lebih kompetitif serta internasional. Berita yang kedua, World AIDS Day 2025, Untidar bersama Dinas Kesehatan Kota Magelang gelar layanan kesehatan dan VCT gratis. Universitas Tidar bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Magelang, KPA Kota Magelang, serta sejumlah puskesmas menggelar peringatan Hari AIDS Sedunia pada Senin 1 Desember di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono. Kegiatan ini menyediakan cek kesehatan gratis, talk show, serta layanan visitik untuk mahasiswa dan masyarakat umum sebagai upaya meningkatkan kesadaran pencegahan HIV. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, Dr. Istiqomah, menegaskan bahwa mahasiswa merupakan kelompok sasaran strategis untuk memutus rantai penularan dan pendukung target NHIV 2030. Hingga tahun 2025, Kota Magelang mencatat lebih dari 234 kasus HIV dengan mayoritas terjadi pada usia produktif. Sekretaris KPA Kota Magelang, Budi Prayitno, menyampaikan pentingnya edukasi berkelanjutan di kampus, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, puskesmas, dan perguruan tinggi untuk mengurangi stigma terhadap ODHA. Dalam pelaksanaannya, 3 puskesmas memberikan layanan cek gratis, Puskesmas Jurang Ombo melayani 23 peserta, Puskesmas Magelang Utara 27 peserta, dan Puskesmas Magelang Tengah 26 peserta. Sedangkan, layanan VCT dilakukan oleh Puskesmas Kerkopan untuk 30 peserta dan Puskesmas Magelang Selatan untuk 35 peserta. Kegiatan ini juga dihadiri 15 penjangkau kalon darah, 10 anggota KDS, serta 15 peserta donor darah yang menunjukkan partisipasi luas dalam peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2025. Antusiasme mahasiswa terlihat melalui partisipasi dalam layanan kesehatan, VCT, dan sesi edukasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan kampus dapat terus menjadi ruang edukasi inklusif serta menekan angka kasus HIV di Kota Magelang. Kupas isu disabilitas tersembunyi, Untidar gelar workshop riset inklusif bersama Coventry University. Universitas Tidar melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan International Workshop Building an Inclusive Research Ecosystem in Higher Education pada Selasa 2 Desember. Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi penelitian internasional bersama Coventry University melalui program Inclusive Pathway into Research yang berfokus pada penguatan ekosistem penelitian inklusif di perguruan tinggi. Workshop berlangsung sehari penuh, meliputi pemetaan isu, FGD,
dan aksi perencanaan dengan melibatkan 12 relawan dari Pusat Layanan Disabilitas untuk mengidentifikasi masalah termasuk hidden disabilities di lingkungan kampus. Peserta juga menyusun peta perjalanan penelitian untuk melihat hambatan dan peluang karir akademik dari mahasiswa sarjana hingga profesor. Kegiatan dihadiri perwakilan Pusat Layanan Disabilitas, diantaranya Susanti Malasari, SPD MHUM, Kenyo Karisma Kurniasari, SS MITM sebagai penerjemah, serta Dr. Rahmat Aldi Purnomo, SEMSI sebagai fasilitator. Turut hadir tim peneliti dari Coventry University, Prof. Catherine Wimpeni, dan Prof. Sylvester Arnab, serta Dr. Richard Harrison dari University of Surrey, dan perwakilan Universitas Negeri Malang, Dr. Muhibuddin Fadli. Workshop berlangsung interaktif dengan metode pemetaan, ideasi, dan perencanaan tindakan untuk mengidentifikasi isu, merumuskan solusi, dan menyusun langkah lanjutan menuju kampus yang semakin ramah dan inklusif. Melalui workshop ini, Universitas Tidar berharap memperkuat kapasitas internal, mendukung partisipasi mahasiswa penyandang disabilitas, dan memperluas kolaborasi riset internasional yang mendukung pendidikan tinggi yang setara dan aksesibel. Untidar bergerak, salurkan bantuan untuk korban longsor Banjarnegara sebagai wujud kepedulian kampus. Universitas Tidar menunjukkan kepedulian terhadap korban bencana longsor di Banjarnegara dengan menyalurkan hasil donasi dari lingkungan kampus, termasuk Ormawa, dan warga kampus pada Selasa, 2 Desember di kantor Kecamatan Banjarnegara. Penyerahan donasi diwakili oleh Ketua Tim Bidang Humas, Danu Wiratmoko, dan Ketua BMKM Untidar, Ahmad Rizky Airlangga, didampingi perwakilan Menwa, Olivia Anggraini, sebagai bentuk empati Untidar kepada korban terdampak. Bantuan uang donasi senilai Rp6.150.000 diserahkan secara simbolis kepada staf BPBD Posko Komando yang berada di kantor Kecamatan Banjarnegara, sekaligus lokasi pengungsian dengan sasaran korban di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum. Perwakilan BPBD mengucapkan terima kasih atas kedatangan Untidar, serta menyampaikan bahwa bantuan tersebut sangat membantu pemenuhan kebutuhan korban di pengungsian. Perwakilan Untidar juga meninjau posko pengungsian, dapur umum, serta berinteraksi dengan para korban yang masih mengalami keterbatasan akses dalam aktivitas harian. Sekretaris Kecamatan Pandanarum, Sigit Indra, menjelaskan bahwa longsor terjadi di lereng RT 1, RT 3, dan RT 4 Dusun Situkung, hingga membuat seluruh akses desa dinyatakan zona merah dengan lebih dari 1.000 relawan terlibat dalam evakuasi. Saat ini, aktivitas korban berjalan normal di pengungsian, namun masih memerlukan bantuan tambahan seperti baju sekolah, alat tulis, dan perlengkapan mandi. Posko pengungsian masih dijaga BPBD secara bergilir dengan memantau tanah untuk menghindari longsor susulan. Melalui bantuan ini, Untidar berupaya memberikan kontribusi positif bagi pemulihan kondisi masyarakat Banjarnegara yang terdampak longsor. Berita yang kelima, FKIP Untidar melaksanakan seminar bertema Membangun Integritas, Inovasi, dan Kepedulian Sosial sejak dari kampus. FKIP Untidar melaksanakan seminar bertema Membangun Integritas, Inovasi, dan Kepedulian Sosial sejak dari kampus pada Rabu 3 Desember di GKU HR Suparsono, Kampus Tuguran. Pembukaan acara diawali dengan pembacaan doa oleh Muhammad Daniel Fahmi Rizal, MHUM, dilanjutkan laporan pertanggungjawaban oleh Ketua Panitia, Dr. Ayu Wulandari, MPD, relevan dengan mahasiswa FKIP, karena mendorong pembentukan karakter sosial, kepedulian lingkungan, serta peningkatan kapasitas mahasiswa sebagai agen perubahan. Rektor Untidar, Prof. Dr. Sugiyarto, MSI, hadir memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Beliau menyampaikan bahwa pembangunan integritas, inovasi, dan kepedulian dapat dimulai dari kampus sebagai pondasi calon guru masa depan. Beliau juga menekankan pentingnya identitas ketidaran yang tercermin dalam nilai tangguh, integratif, dedikatif, aktif, dan responsif agar mahasiswa memiliki karakter mandiri dan tidak mudah menyerah. Seminar juga mengusung subtema penguatan kompetensi dan inovasi untuk pengembangan karir dengan narasumber Dr. Randa Puji Handayani, MPD, pengawas SMA Kapdin 8 Disdikbud Jawa Tengah. Beliau berharap mahasiswa FKIP mempersiapkan diri menghadapi PLP pada semester 7.
Acara diikuti 650 mahasiswa semester 5 dari seluruh prodi di FKIP, serta 65 tamu undangan yang terdiri dari dosen dan sivitas akademika FKIP Untidar. Berita yang keenam, UKMK Untidar selenggarakan perayaan Natal 2025 bertema Greet the Savior, Brings Great Generation. Unit kegiatan mahasiswa Kristiani Untidar menyelenggarakan perayaan Natal 2025 pada Jumat 5 Desember 2025 di GKU Dr. HR Suparsono. Perayaan mengusung tema Greet the Savior, Brings Great Generation. Acara dihadiri ratusan mahasiswa Kristiani dari berbagai fakultas serta tamu undangan dari gereja, universitas, dan sekolah di sekitar. Suasana perayaan berlangsung penuh sukacita dan kebersamaan. Rektor Untidar, Profesor Dr. Sugiarto MSI, turut hadir memberikan sambutan. Beliau menekankan bahwa momen Natal menjadi pengingat akan pentingnya persatuan di tengah keberagaman, serta wujud nyata perdamaian di lingkungan akademik. Berita yang ketujuh, Satgas PPK Untidar gelar seminar Kampus Aman Tanpa Kekerasan dalam peringatan 16 HAKTP 2025. Satgas PPK Untidar menyelenggarakan seminar bertajuk Kampus Aman Tanpa Kekerasan pada Senin 1 Desember 2025 di Gedung Laboratorium Rekayasa Kampus Sidotopo. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2025. Acara menghadirkan dua narasumber, yaitu aktivis perempuan dan penulis Kalis Mardiasih, serta psikolog dari Surojo Hospital, Eni Reputrawati, SPSI, psikolog. Kalis Mardiasih memaparkan materi pencegahan kekerasan di lingkungan kampus dengan menunjukkan peningkatan kasus kekerasan pada remaja dan mahasiswa, termasuk 310 kasus di perguruan tinggi pada tahun 2021 sampai 2024, 1.791 laporan KBGO tahun 2024, serta 290 kasus femisida setahun terakhir. Ia menekankan pentingnya metode intervensi bantu untuk memperkuat respons aman dan menciptakan kampus bebas kekerasan. Ani Reputrawati menyampaikan materi pertolongan pertama pada luka psikologis akibat kekerasan. Beliau menjelaskan bahwa dampak psikologis bersifat berbeda pada tiap individu, sehingga P3LP dengan prinsip look, listen, dan link perlu dikuasai untuk memberi rasa aman dan menghubungkan korban dengan bantuan profesional. Ketua Satgas PPK Untidar, Muhammad Yusuf Frankuti SHMH, menekankan bahwa seminar ini menjadi upaya meningkatkan kesadaran sivitas akademika untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas kekerasan. Ranah penanganan Satgas saat ini meliputi kekerasan fisik, psikis, perundungan, intoleransi, diskriminasi, hingga kekerasan dalam kebijakan. Melalui acara ini, peserta diharapkan memahami langkah pencegahan, prosedur pelaporan yang benar, serta psychological first aid ketika menemui insiden kekerasan. Berita yang ke-8, UPA Taman Agroteknologi Untidar gelar workshop pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium lab terpadu. Universitas Tidar melalui UPA Taman Agroteknologi menggelar workshop pertolongan pertama pada kecelakaan P3K di laboratorium pada Rabu 3 Desember. Berlokasi di Laboratorium Agronomi dan Fisiologi Tanaman, Laboratorium Terpadu Untidar. Kegiatan ini diikuti 75 peserta dari berbagai unit, termasuk dosen, tenaga kependidikan, peranata laboratorium, pendidikan, serta mahasiswa. Kepala UPA Taman Agroteknologi membuka acara dengan menegaskan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja K3 di laboratorium yang merupakan area berisiko tinggi. Beliau meluruskan miskonsepsi penanganan luka bakar seperti penggunaan odol yang justru memperparah kondisi dan menekankan prosedur P3K yang benar, seperti mendinginkan luka dengan air mengalir selama 15-20 menit dan tidak menggunakan bahan tanpa rekomendasi. Workshop ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam merespon insiden darurat, memantapkan pemahaman penanganan jenis kecelakaan, serta memperkuat safety culture di seluruh unit Untidar. Sebanyak 75 peserta dari lintas profesi mengikuti acara ini, menunjukkan sinergi dalam pengendalian risiko laboratorium. Narasumber Dr. Insinyur Widodo Haryono, MKes, dari Cendekia Sains Utama, menyampaikan materi mengenai penerapan K3 secara konsisten.
teknik evakuasi korban, standar kotak P3K, serta strategi menghadapi potensi bahaya laboratorium. Kepala UPA Taman Agroteknologi menutup acara dengan harapan agar peserta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dan menjadi duta keselamatan di lingkungan masing-masing. Beliau menyampaikan apresiasi kepada narasumber, panitia, dan seluruh peserta atas partisipasi dalam memperkuat keselamatan laboratorium Untidar. Berita yang ke-9. Ilmu Komunikasi Untidar menyelenggarakan seminar nasional dan soft launching buku yang menyoroti fragmentasi serta demokrasi digital. Ilmu Komunikasi Universitas Tidar menggelar seminar nasional dan soft launching buku bertema fragmentasi digital dan demokrasi di Gedung Laboratorium Rekayasa Kampus Sidotopo pada Jumat 5 Desember 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi untuk menguatkan literasi digital akademik mahasiswa serta memperkenalkan book chapter baru yang mengangkat isu interaksi digital kontemporer. Acara yang awalnya dibuka untuk 40 peserta ini mendapat antusiasme tinggi. Hingga lebih dari 90 mahasiswa dan dosen hadir, termasuk PLT Dekan Visipol, pimpinan jurusan, serta dosen ilmu komunikasi dan administrasi negara. 3 narasumber terkemuka yaitu Dr. Fajar Junaidi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Pil Nuriyatul Lailatul dari Universitas Diponegoro, dan Anita Amalia Mikom dari Universitas Tidar. Para narasumber mengulas tantangan demokrasi digital, dinamika polarisasi di media sosial, peran algoritma dalam membentuk opini publik, serta dampak segmentasi sosial di ruang digital. Ketua Pelaksana, Anita Ameliah Mikom, menegaskan pentingnya mahasiswa memahami fenomena fragmentasi secara teoritis dan praktis, agar memiliki daya kritis, tidak terprovokasi, dan bertahan di tengah arus informasi digital. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, Dr. R. Yogi Prawirawe, menyampaikan apresiasi sekaligus menekankan bahwa forum akademik seperti ini penting untuk merespon isu demokrasi digital yang terus berkembang. Diskusi berlangsung interaktif, khususnya saat menyoroti strategi menghadapi polarisasi digital dan pentingnya literasi informasi bagi generasi muda. Melalui seminar nasional ini, mahasiswa diharapkan menjadi lebih kritis, tidak mudah terfragmentasi, serta memiliki resiliensi digital dalam membaca dampak interaksi daring terhadap realitas sosial. Visipol Untidar menegaskan komitmen untuk memperkuat tradisi akademik dan membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai media demokrasi dan tantangan di era hiperkonektivitas. Berita yang ke-10. Visipol Untidar gelar Visipreneur 2025 sebagai ajang kreativitas dan inovasi kewirausahaan mahasiswa. Universitas Tidar melalui gugus kemahasiswaan Visipol menggelar Visipreneur 2025 sebagai ajang pamer karya dan inovasi kewirausahaan mahasiswa yang berlangsung di halaman Visipol Untidar pada Jumat 5 Desember 2025. Acara ini diikuti oleh seluruh mahasiswa Visipol dari Prodi Ilmu Komunikasi, Hukum, dan Ilmu Administrasi Negara sebagai bagian dari final showcase mata kuliah kewirausahaan. Sebanyak 60 tim mengikuti lomba Business Innovation dan 30 stand diisi 60 kelompok dalam lomba Creative Booth offline pitching di hadapan juri. Hasilnya, Barkos Magelang menjadi juara 1 Business Innovation, disusul Jiv Kreatif di posisi kedua dan Ritoloka di posisi 3. Untuk Creative Booth, Clean Cling berada di posisi 1, Ritoloka posisi 2, dan Sway Rajamu. Ulang, untuk Creative Booth, Clean Cling berada di posisi 1, Ritoloka di posisi 2, dan Sway Rajamu di posisi 3. Dalam sambutannya, Hanim Rohnulyati, SIKOM, MA, mengapresiasi kerja panitia dan mahasiswa, serta menyampaikan harapan agar Visipreneur menjadi agenda tahunan yang terus berkembang. Ibda Fikrina Abda SIP MIKOM selaku panitia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah praktis bagi mahasiswa untuk menerapkan teori bisnis sekaligus mendorong terbentuknya usaha berkelanjutan.
Visipreneur 2025 diharapkan mampu melahirkan wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan siap bersaing di dunia industri. Berita yang ke-11, Untidar pamerkan karya integratif, ekologi, ekonomi, dan teknologi di Expo Abdidaya tahun 2025. Universitas Tidar menampilkan 3 program PPK Ormawa dalam Expo Abdidaya tahun 2025 di Aula Gedung Kuliah bersama lantai 9 Universitas Muhammadiyah Malang pada Jumat sampai Sabtu 4-6 Desember tahun 2025. Untidar mengikuti ajang ini dengan menampilkan 3 kelompok terbaik yang lolos nominasi nasional sebagai wujud komitmen dalam mendorong pengabdian mahasiswa berbasis teknologi, ekonomi, dan lingkungan berkelanjutan. Kelompok pertama berasal dari Desa Sidorejo, Bandungan, oleh Hima Prodi PBSI dengan program optimalisasi rumah sampah digital melalui Resik, yang menampilkan dekorasi hijau, instalasi daur ulang, dan simulasi pengelolaan sampah digital. Ketua tim, Umi Nur Faizah, menjelaskan bahwa stand Resik memberikan pengalaman edukatif mengenai prinsip 3R secara interaktif untuk mendorong pola pikir kreatif dan bernilai ekonomi dalam pengelolaan sampah. Kelompok kedua, dari Desa Balesari Wintusari oleh Himepa, mengusung program optimalisasi komoditas kopi Balesari melalui agroindustri dan smart society dengan stand bertema perkebunan kopi, display produk premium, dan katalog pemasaran digital. Ketua tim Luciana Rindaryani menegaskan bahwa program ini mendorong diversifikasi produk kopi, pemasaran cerdas, serta perluasan akses pasar agar petani lokal memiliki daya saing lebih tinggi. Kelompok ketiga, dari Desa Karangkajen Secang oleh Hima Bio, menampilkan program SIPAMA, yaitu sistem pengendali hama berbasis smart farming dan energi surya dengan miniatur lahan pertanian pintar, panel surya, dan prototipe sistem otomatisasi pengendalian hama. Ketua tim, Niswatul Azizah, menyampaikan bahwa SIPAMA hadir sebagai solusi efisien dan ramah lingkungan untuk mengurangi kerugian akibat hama tanpa ketergantungan. Melalui partisipasi ini, Untidar menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam membawa inovasi desa ke ajang nasional dengan fokus pada teknologi terapan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan potensi lokal yang memberi dampak. Berita ke-12, dukung pengembangan kreativitas disabilitas tuli, Terakota Fest hadirkan workshop melukis gratis. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tidar menggelar workshop melukis gratis bertajuk Teracraft untuk siswa disabilitas tuli di SLB Negeri Kota Magelang pada Jumat 5 Desember tahun 2025. Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian Terakota Fest tahun 2025 sekaligus dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional. Workshop ini mengusung tema ekspresif, kebebasan yang bertujuan memberikan ruang ekspresi, meningkatkan kepercayaan diri, serta mendorong pengembangan kreativitas teman tuli. Sebanyak 20 siswa tingkat SMP dan SMA jurusan hambatan pendengaran mengikuti kegiatan ini dengan antusiasme tinggi. Para peserta diajak mengekspresikan impian dan imajinasi melalui lukisan sesuai gaya masing-masing. Setelah Teracraft, rangkaian Terakota Fest akan dilanjutkan dengan puncak acara Teras Stage di Gor Samapta, Kota Magelang pada 12 Desember tahun 2025. Melalui rangkaian kegiatan ini, Terakota Fest diharapkan mampu memperluas dampak sosial, memperkuat ruang kreativitas inklusif, serta membangun ekosistem kreatif di Kota Magelang. Berita yang terakhir, tangguh menginovasi, aktif mengabdi, Untidar sabet 7 penghargaan sekaligus di Abdidaya tahun 2025. Universitas Tidar catat prestasi membanggakan pada Malam Penganugerahan Abdidaya PPK Ormawa tahun 2025 yang diselenggarakan di Dom Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu 6 Desember tahun 2025, dalam ajang bergengsi yang mempertemukan berbagai inovasi pemberdayaan desa dari seluruh perguruan tinggi seluruh Indonesia tersebut. Untidar berhasil meraih 7 penghargaan sekaligus. Pencapaian ini sekaligus menegaskan kualitas ekosistem pemberdayaan yang telah dibangun kampus secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, terbaik 1 perguruan tinggi dengan kategori penguatan ekosistem pemberdayaan terbaik untuk Universitas Tidar. Kedua,
terbaik 1 Ormawa dengan rekam jejak pemberdayaan terbaik untuk Hima Pebio. Ketiga, terbaik 1 tim dengan perencanaan keberlanjutan paling terukur untuk Himepa. Keempat, terbaik 3 dosen pendamping dengan keberlanjutan terbaik untuk Winasti Rahmadiani, S.Hum M.Hum untuk Hima Prodi PBSI. Kelima, terbaik 3 mitra paling partisipatif untuk Desa Sidorejo untuk Hima Prodi PBSI. Keenam, terbaik 3 tim PPK dengan hasil yang dapat diadopsi nasional untuk Hima Prodi PBSI. Dan ketujuh, terbaik 4 stand expo paling lengkap untuk Himepa. Rektor Universitas Tidar, Profesor Dr. Sugiyarto MSI, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh tim yang terlibat. Keberhasilan ini bukan hanya kemenangan organisasi kemahasiswaan, namun juga kemenangan seluruh unsur perguruan tinggi yang terus berupaya menjadikan pengabdian masyarakat sebagai identitas kuat kampus. Sambutnya, beliau menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi Untidar untuk terus memperkuat kolaborasi, memperluas jejaring, serta menghadirkan solusi nyata bagi berbagai permasalahan masyarakat desa. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selanjutnya, silakan mengunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Muhammad Herfastiawan dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.